selamat datang di Free Nimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian perlindungan, arahan, bimbingan ya. Tema kali ini adalah tentang karma baik yang akan kamu terima ya, seperti itu. Ini bagi orang yang merasa kamu pernah tersakiti ya, apakah itu di kehidupan cinta, karir, bisnis, atau persaudaraan ya. Nah, tapi aku terangkan dulu tentang konsep karma. Karma adalah apa yang kamu tuai setelah kamu menanam tentang suatu tindakan. Tindakan ini ada yang pastinya ya, karena ini tentang karma, bisa merugikan orang. Nah, bisa saja kamu dirugikan oleh seseorang atau suatu korporasi ya, dan kita akan melihat karma baikmu ya, pahalamu, terutama setelah kamu ikhlas, terutama setelah kamu melepaskan. Nah, seperti itu ya, karena biasanya suatu kejadian kamu ketemu si A, si B, si C, bekerja di A, di B, di C ya, artinya itu ada suatu garisan di mana kamu mendapatkan pembelajaran. Karena kita ketemu seseorang atau suatu korporasi itu, kalau enggak pembelajaran ya anugerah, tapi di balik satu pembelajaran di belakangnya ada anugerah. Begitupun kita ya, kita bisa saja juga menyebabkan seseorang kecewa, sakit hati. Nah, nanti ada karma juga. Namun di sini aku mau lebih fokuskan karma baik ya, seperti itu. Karma juga bisa saja dibawa dari past life, dari kehidupan masa lampau kamu, sehingga bisa saja kamu mendapat suatu kerugian, mendapatkan suatu kekecewaan, dan itu bisa saja kamu bawa dari masa lalu ya. Mungkin aja di masa lalu, kita nggak tahu ya, who knows ya, kamu menyebabkan seseorang tersebut sakit hati gitu ya. Tapi kita lihat aja, ini tentang karma baik ya lovelies. Aku percaya kalian baik, aku percaya kalian pernah disakiti, pernah tersakiti, dan inilah karma baikmu. Sekali lagi, ketika kamu justru sudah ikhlas dan sudah melepaskan ya. Ada dua pile satu ini dari good karma ya. Nah, kristalnya amethyst. Yang kedua dari the wandering star, kristalnya rose quartz ya. Oke, bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause saja videonya. Nanti kamu bisa pilih, dan kamu boleh pilih dua-duanya. Tetapkan siapa orang, maksud aku tetapkan ya, mau pilih yang mana, karena kita tidak melihat karma jelek kepada seseorang. Tapi kalau kamu mau buka tema itu, kamu boleh komen ya, Kak, mukain dong tentang karma seseorang yang pernah menyakiti, monggo. Tapi ini kita lihat karma baikmu ya lovelies. Oke, makasih ya. Aku akan mulai dari pile 1. Bye. Pile 1 tadi kamu pilih amethyst, atau kamu pilih kartu dari good karma ya, karena ini adalah tentang karma baik yang kamu terima setelah kamu tersakiti ya, seperti itu ya. Kita akan fokuskan karma baik kita aja ya, karena kalau kita membahas karma seseorang yang kita terima, kok kita kayak mensyukuri ya. Itu sih yang sering aku bahas kalau seseorang menanyakan bagaimana sih karma mereka yang menyakiti kamu, bagaimana nasib sial yang menimpa mereka. Sekali lagi, kalau kita melihat seperti itu ya, bukan maksud aku mau mensyukuri. Apakah kita, kadang-kadang aku bertanya, apakah kalau aku ya, apakah aku ikut andil dalam, misal aku disakiti, aku dihianati nih di kantor, di percintaan, tapi apakah aku ada andil di situ sehingga dia berbuat seperti itu. Nah, itu yang sering aku renungkan gitu loh ya. Nah, sekali lagi kita fokuskan aja karma baikmu ya lovelies. Tapi kalau mau dibacain, monggo, nanti kamu tinggal komen aja, aku tinggal buat ya videonya. Kita fokus kepada perbaikan diri, kita fokus kepada karma kita sendiri ya, karma baik. Bismillah ya. Yang pilih ini good karma namanya ya, nama tarotnya itu good karma. Ada 1 tongkat. Oke, 9 koin ya. My God, pile 1. Ini artinya kamu tuh kayak dibukain lembaran baru oleh semesta ya. Justru dengan kamu disakiti ya, kamu tuh punya suatu
kayak inspirasi baru. Kamu kayak terbuka gitu matanya, terbuka dengan suatu kacamata baru di kehidupan, dengan suatu pandangan baru di kehidupan. Mindset kamu berubah gitu ya. Oke. Dan karma baiknya ini langsung aja aku buka ya. Ada 9 koin. Kamu lihat ibu-ibu atau gadis cantik ini kayak lagi mau metik atau kayak ada di kebun ya. Dan kayak bunganya tuh bunga matahari gitu loh, seperti bunga matahari ya, yang dimana ini ada lambang kebahagiaan, atau ini adalah koin-koin yang akan dipetik oleh kamu dari hasil kerja kerasmu. Kamu akan ada keberkahan rezeki. Kalau aku lihat kamu akan ada kemudahan rezeki, ada kemandirian di sini, ada dimana harapan dan impianmu terwujud. Kalau aku lihat ya, jadi pastinya tentang harapan dan impian yang terwujud adalah Tuhan akan memberikan yang kamu butuhkan dulu gitu, lovelies. Oke. Sepertinya sih kalau aku lihat kamu tersakiti, terutama ya ada pengkhianatan di materi. Bisa di karir, bisa di bisnis, kamu diajak bisnis sama teman, mungkin sama kekasih ya, sama mantan, dimana malah uangmu hilang, dimana malah kamu ada kerugian dan yang menanggung ruginya itu kamu. Ada kemudahan, bisa saja kemudahan ini ya, dimana kamu memetik hasilnya adalah gegara pengkhianatan itu justru kayak ada inisiasi ya di kamunya nih, tumbuh suatu inisiasi, suatu ide baru, inspirasi baru untuk melakukan hal baru. Misalnya membuka perusahaan baru yang kamu mandiri misalnya, atau kamu beralih bidang karena kamu dikhianati di kantor, kamu beralih bidang dan kamu menekuni hal baru di mana hal baru itu memenuhi kamu dan berakhir sukses. Gitu lovelies. Oke, mau keluar. Ada 2 koin, ada 4 piala. Jadi ya sepertinya bisa juga ada satu pengkhianatan ini di kehidupan cintamu. Ambil aja mana yang cocok ya lovelies, gitu. Dan di 2 koin ini ya, dan ada 4 koin, kamu dicinta ini sepertinya jadi skeptis. Oke, jadi skeptis gitu terhadap cinta. Nah, ini juga menimbulkan ya, kamu fokusnya nggak ke cinta gitu loh. Jadi fokus kamu ke kamunya, dimana kamu ingin mandiri lagi, dimana kamu kayak ingin fokus ke kebahagiaanmu. Aku sih rasa ya di energi 2 koin ini, kan di sini ada anjing nih kayak main-main, ngajakin main sama kamu. Semesta ini kayak ingin kayak menginisiasi kamu, kayak menyadarkan kamu, menyentil kamu agar kamu lebih fokus ke sesuatu yang memang lagi dibutuhkan olehmu. Gitu ya. Atau ini adalah suatu peningkatan dari spiritualitas kamu dengan adanya kesakitan kamu, kekecewaan kamu, heartbroken kamu, dan kayak ibaratnya itu tuh sebagai suatu pecut ya, sebagai suatu apa sih namanya, batu loncatan kamu untuk kamu berhasil gitu. Dulu siapa Einstein ya, dia kan dikeluarin di sekolahnya. Nah justru itu jadi pemecut ibunya untuk kayak menanamkan di si Einstein kecil ini bahwa dia lebih spesial karena dia seharusnya di sekolahnya itu nggak sanggup ngajarin dia. Dan apa yang terjadi, si Einsteinnya juga kayak apa ya, terpecut untuk menjadi lebih baik gitu ya. Justru orang-orang yang tersakiti seperti ini, ada suatu kekurangan seperti kalian, itu memacut kalian untuk justru mandiri, untuk lebih sukses. Mungkin nanti akan melebihi kesuksesan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, orang-orang yang pernah mengkhianati kamu gitu lovelies. Ya mungkin nanti ke depan mereka akan iri sama kamu gitu ya. Coba aku tarik klarifikasi lagi ya lovelies. Ups. Oke. Ada 5 tongkat. Ada Knight of Sword ya. Oh my god. Ada Queen of Sword. Oke. Sekarang aku bahas ke kamunya ya, ke spiritualitas kamu. Oh, jelas sih ada pengkhianatan hidupmu ya. Tuh. Ada 7 pedang, ada 7 of Swords. Tapi ini tuh benar-benar pemicu ya.
pemicu kamu agar kamu, ini aku bahas tentang spiritualitas sekali lagi, kamu lebih dewasa dari knight ke queen, naik pangkat gitu loh ya, naik kelas. Ujian kehidupan ini membuatmu naik kelas. Ujian ini sepertinya menyadarkan kamu bahwa kamu jauh lebih baik, bahwa kamu udah berusaha, misalnya kalau dia tentang cinta ya, berusaha untuk kayak mempertahankan cinta itu, tapi yang ada malah dihianati. Kamu merasa apa ya, kayak kamu tuh kayak menyadari bahwa cinta itu, kebahagiaan itu tanggung jawabmu. Malah mungkin dulu gini ya, kalau pacaran tuh dia kayak datang merengut, kok kayak nggak happy, kayak baper-baper gitu ke kamu karena dia maunya nggak diturutin. Nah, aku pernah jelaskan ini pada klien yang menanyakan hal itu, kok dia kayak nggak happy sih sama aku. Ya maksudnya gini loh, dia nggak happy itu tanggung jawab dia sendiri. Kebahagiaanmu tanggung jawab dirimu sendiri. Bukannya kalau ketemu kekasih harusnya happy dan dia menjelaskan kenapa dia nggak sedih, pasti terbuka dong. Ini sih kok kayak seperti apa ya, kayak mancing-mancing gitu loh agar kemauannya dipenuhi. Nah, hati-hati dengan orang seperti itu ya. Tapi pasti kamu pernah mengalami hal itu dan kamu udah berhati-hati kalau aku rasa ya. Kamu merasa bahwa ya kebahagiaan itu berasal dari diri sendiri. Kalau ada orang datang toto kayak merengut-rengut, itu tanggung jawab dia sendiri kenapa merengut ya kan. Nah, tanggung jawabmu ada kebahagiaanmu sendiri. Kalau emang itu perlu kamu tolong, pastinya kamu dengan menebarkan energi positif, dengan bahwa bisa saja kepositifan kamu, vibrasi kamu yang bagus nular ke dia gitu. Tapi bagi empat itu agak sulit Lovelies ya, karena mereka menyerap energi gitu ya. Tapi sekali lagi kita akan ngebahas mengenai karma baik. Karma baikmu kamu lebih dewasa, karma baikmu spiritualitas kamu lebih baik. Bisa saja ya, kalau ini tentang karma masa lalu ya Lovelies, ini kita membahas tentang spiritualitas yang kita percaya ada reinkarnasi di masa lalu. Kamu bisa saja melunasi karma 0 gitu, makanya kamu ada pembaharuan, kamu melunasi karmamu dan kamu happy di kehidupan ini gitu ya Lovelies. Aku lihat sih kamu kenceng di energi Gemini, Libra, Aquarius ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada juga di Aries, Leo, Sagittarius. Tapi karena ini pembacaan umum, pastinya ada juga di Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, semoga kamu mendapatkan karma baikmu berbuah manis. Dan kalau aku lihat di sini ada kemandirian, di mana kemandirian ini juga, maksud aku kemandirian ini juga membuat kamu bisa menolong. Gitu loh. Kalau aku lihat menyebarkan positivitas kamu, yang kamu sekarang lebih positif, yang kamu sekarang lebih dewasa ya. Secara spiritual aku lihat kamu jadi lebih kuat gitu loh ya, seperti itu. Malah untuk beberapa kasus ini menjadikan kamu ada kebangkitan spiritual, dimana kamu sepertinya terinisiasi untuk lebih mendalami spiritual, tertarik kepada hal-hal yang berbau spiritual gitu ya Lovelies. Makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye. Halo Padua, tadi kamu pilih Rose Quartz atau The Wandering Star. Ini adalah tentang karma baik yang kamu terima ya, ketika kamu udah disakiti. Tapi aku tegaskan lagi, karma baik ini kebanyakan ya kamu terima justru ketika kamu udah melepaskan, justru ketika kamu udah ikhlas gitu. Karma baiknya akan datang ya ke kamu ya. Bismillah ya. Karena mungkin dengan ikhlas ini ya, melepaskan ini, justru kamu kayak ibaratnya gini ya, kan karma ini juga bisa berkaitan dengan past life, juga bisa berkaitan dengan ketika kamu bereinkarnasi ya. Tapi rata-rata orang ya, aku aja nggak mau loh reinkarnasi lagi, mendingan udah selesai aja ya, kayaknya cukup. Ketika ikhlas, bisa saja kita tidak mau terbebani oleh karma seseorang yang hutang karma ke aku misalnya, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi hati-hati memang tentang karma ya, karena karma ini real. Kamu lihat aja peristiwa di mana ada seorang dikhianati, difitnah, karmanya banyak. Ada beberapa orang kayak udah terkena karma gitu loh ya. Aku nggak mau sebutkan gimana dan siapa, mungkin kalian tahu lah maksud aku siapa ya. Karma itu real
gitu ya. Seperti itu ya lovelies. Oke, bismillah, kita lihat. Ini kita akan fokuskan ke karma baik yang akan kamu terima bagi yang pernah tersakiti ya, di cinta, di karir, di bisnis ya, di pertemanan, di persahabatan. Kita lihat, kita fokus ke karma baikmu. Tapi sekali lagi bisa saja kamu disakiti ini karena kamu emang melunasi karma masa lalu. Bisa loh ya. Oke, sekali lagi kita fokus ke karma baikmu setelah kamu disakiti. Aku nggak bakal ngebahas karma yang menyakiti kamu ya, tapi kalau kamu mau nanti aku buka. Nanti tulis aja di kolom komentar. Oke, ada satu kehilangan kalau aku lihat ya, atau ada suatu hal di mana kamu di ghosting. Kalau dicinta kamu ditinggalkan gitu aja ya. Oke, ada di Empress. Mungkin sih dia berbohong kalau dicinta, ternyata dia udah punya pasangan. Bisa loh, itu kamu disakit. Oh iya banget. Ada Page of Pentacle. Iya, kencengnya sih kayak pengkhianatan di cinta ya lovelies kalau aku lihat. Ya, karena terlibat banyak orang di sini. Dan kamu jadinya dicap sebagai seorang yang ngerusak gitu loh, padahal mungkin kamu nggak tahu. Dan ini menjadikan kamu sedih, sudah jatuh tertimpa tangga. Itu yang biasa orang katakan ya, bagi ke heartbroken yang bertubi-tubi, bagi kejatuhan yang bertubi-tubi. Karena ada kehilangan kalau aku lihat gitu. Kamu di sini digambarkan seseorang yang polos, seseorang yang melihat orang sebagaimana kamu melihat dirinya sendiri, yang jujur, yang ikhlas, yang tulus. Tapi ada orang yang justru kayak apa ya, ya mengkhianati kamu gitu loh. Justru orang memanfaatkan kebaikan kamu. Nah, sekarang yang mau aku bahas kan tentang karma baikmu yang akan kamu terima. Aku rasa sih kamu ya, karma baiknya tuh lebih ke kamunya yang menjadi lebih dewasa, ke kamunya yang menjadi lebih aware gitu, lebih sadar diri tentang arti pertemanan, persahabatan, tentang arti cinta, tentang arti kehidupan. Dulu kamu sepertinya, atau sekarang kamu merasa kehidupan itu kayak mengkhianati kamu. Kamu jujur, kamu tulus, kok kamu yang dihianati sih? Kok kamu yang lebih sial dibanding orang-orang yang kamu lihat di sekeliling kamu? Kok dia orangnya tukang bohong, dia orangnya tukang selingkuh, tapi kok dia bahagia, suaminya baik, istrinya baik, kok kamu enggak? Nah, ini sih aku lihat ya, karena memang kamu dididik semesta untuk menjadi seseorang yang kuat, yang jauh lebih kuat dibanding kamu yang sekarang. Ada di Empress, ada Queen of Wands, seseorang yang punya kemandirian, seseorang yang kuat banget seperti digambarkan di Empress ini. Seperti juga digambarkan Queen of Wands, kamu orang yang penuh inspirasi. Kamu seseorang yang menjadi panutan nantinya, seseorang yang menjadi role model bagi mungkin adekmu, mungkin sahabatmu, bagi orang-orang sekitarmu. Pengkhianat ini juga bisa saja di karir atau bisnis, dimana kamu dihianati. Jadi artinya pengkhianatan ini menyebabkan kamu kehilangan materi, misalnya menyebabkan kamu kehilangan kedudukan, atau kamu malah kayak dikeluarin dari kantor kamu, misalnya seperti itu ya. Karena pernah kejadian di teman aku juga. Teman aku justru jujur, ngomong apa adanya, nggak menjilat, tapi dia kalah sama orang-orang yang menjilat gitu loh. Dia sedih banget waktu keluar. Tapi apa yang terjadi? Nah, seperti ini, dia mandiri, dia sekarang punya suatu bisnis sendiri ya, dan bisnisnya itu walaupun nggak besar, tapi itu memenuhi dia dan kayak happy banget dia gitu ya. Dan dia menggunakan keuntungan uangnya bukan untuk apa ya, jadi dia tuh bisnisnya segitu aja. Karena apa? Dia bener-bener menciptakan kebahagiaan itu di dirinya. Traveling, jalan-jalan ya traveling, jalan-jalan lah ya, ketemu teman, sahabat, membahagiakan orang tuanya gitu. Dia nggak terlalu ambisi karena memang dia orangnya kerja itu untuk memenuhi dia gitu loh. Uang yang ada malah melebihi dari cukup. Itu yang aku lihat di temanku, sebagai contoh maksud aku ya. Coba aku tarik klarifikasi ya lovelies. Aku rasa di Empress ini adalah energi di mana ya, karma baikmu itu kamu mandiri ya. Bisa saja ini kemandirian ini dikarenakan kamu punya misalnya usaha sendiri, bisnis sendiri. Intinya kamu mandiri aja, atau masih kerja tapi kayak kamu tuh punya energi yang kuat gitu loh. Di Emperor,
Sepertinya kamu pernah dealing sama seseorang yang keras kepala, yang mau menang sendiri ya kalau dicintai, atau mungkin di bisnis juga ya, yang maunya menang sendiri, yang maunya diturutin. Dan kamu kayaknya karena kamu orangnya pengasih ya, penyayang dan tulus ya, kamu kayak apa ya, tidak melihat tanda-tanda bahwa sebenarnya ini orang mengkhianati kamu, bahwa orang ini bisa saja memanipulasi kamu gitu loh. Banyak banget code cardnya, hampir semua loh, hampir semua code card. Oh my god. Jadi bisa saja ya, oh my god, Knight of Swords ya, tuh di belakangnya 7 pedang. Tadi aja di pal 1 ada 7 pedang. Ini benar-benar memang di kehidupan kamu pernah ada suatu pengkhianatan yang lumayan besar. Bisa saja karena ini banyak banget representasinya orang, bisa saja orang ini kamu tuh kayak udah jatuh ketimpa tangga, dia nanti dicinta, dia nanti juga di kantor karena ketulusan kamu. Aku rasa kamu ini spesial, kamu ini kayaknya empat gitu loh, atau kamu punya bakat spiritual yang mana empati kamu tuh tinggi banget ya, kamu tuh penyayang banget. Jadi ketulusan kamu ini banyak dimanfaatin kalau aku lihat gitu. Tapi aku rasa ya, karma baikmu itu ada di dirimu. Kamu tetap seseorang yang tulus, punya empati yang tinggi, tapi kamu juga punya tameng. Ada di Emperor di sini. Ada Queen of Cup, Queen of Cup, Queen of Cup, Queen of One. Di Empress, ratunya ratu ada semua di sini. Dan aku rasa ya karma baikmu, kamu tuh kayak sebenarnya sekarang ini mulai terkoneksi dengan suara hatimu gitu loh, inner voice kamu, higher self kamu. Aku rasa di sini banyak banget spirit guide yang melindungi kamu, leluhur yang melindungi kamu dari orang-orang jahat. Tapi kenapa dulu terjadi pengkhianatan? Itu adalah salah satu pencetus, suatu apa ya, inisiasi agar kamu lebih dewasa. Dengan kedewasaan ini kan kamu jadi aware tentang arti kehidupan, aware tentang spiritualitas. Aku rasa juga kamu masuk ke ranah spiritual di mana kamu terkoneksi dengan kata hatimu, menyadari adanya apa ya, kayak kamu tuh terkoneksi dengan intuisimu, dan kamu terkoneksi untuk beberapa kasus ya dengan spirit guide-mu, dengan malaikat penjagamu, dengan leluhurmu gitu loh, dan lebih masuk ke ranah spiritual lebih dalam dan menjadikan kamu dewasa. Orang-orang yang pernah bersinggungan dengan kamu ya pastinya kayak apa ya, kalah lah energinya sekarang gitu loh. Tapi aku rasa kamu udah gak mau berhubungan dengan mereka lagi ya, kayak putus aja gitu untuk beberapa kasus ya karena kamu menjaga energimu gitu ya. Aku lihat teman kamu yang dulunya banyak kan jadi dikit gitu loh, mengecil. Tapi yang ada itu benar-benar memenuhi kamu, bukan yang memanfaatkan kebaikan kamu, ketulusan kamu gitu ya. Lovelies, karena baikmu besar banget kalau aku lihat, karena kamu mengerti tentang kehidupan lebih dalam, spiritualitasnya. Secara materi kamu aman ya. Kalau aku rasa juga di sini kemandirian kamu juga bagus banget, terutama di spiritualitas, terutama di kedewasaan kamu yang lebih tinggi gitu ya. Pal 2, makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye.